Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Asih untuk materi pelajaran kelas 8. Sebelum saya memulai mata pelajaran kali ini, kita buka pelajaran dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, meskipun sekarang kita sudah mulai reda untuk coronanya, tapi jangan lupa kalian tetap menjaga prokes dan tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis untuk menulis materi yang saya berikan kali ini. Untuk kemarin saya sudah membahas tentang puisi, baik unsur-unsurnya maupun periodisasinya. Nah, sekarang saya akan memberikan satu contoh puisi yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil. Coba kalian perhatikan dan simak secara baik. Puisi Senja di Pelabuhan Kecil, buat Sri Ayati. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita. Tiang serta temali, kapal, perahu tiada berlaut. Menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang. Menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak. Dan kini tanah, air tidur, hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri berjalan menyisir semenanjung. Masih pengap harap sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat. Seduh penghabisan bisa terdekat. Nah, puisi yang saya bacakan tadi adalah Senja di Pelabuhan Kecil karya Chairil Anwar yang disusun atau ditulis tahun 1946. Kalau kita amati, untuk penjelasan puisi tersebut yang terdiri dari 3 bait tadi adalah sebagai berikut. Untuk bait 1. Bait 1 menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Penyair melukiskan keadaan batinnya itu melalui kata gudang, rumah tua, cerita tiang dan temali, kapal dan perahu yang tiada bertaut. Benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Penyair merasa bahwa benda-benda di pelabuhan itu membisu. Itu untuk bait pertama. Untuk bait yang kedua adalah penggambaran mengenai perhatian penyair pada suasana pelabuhan dan tidak lagi kepada benda-benda di pelabuhan yang beragam. Di pelabuhan itu turun gerimis yang mempercepat kelam atau menambah kesedihan penyair. Dan ada kelepak elang yang menyinggung muram. Hal ini membuat hati penyair lebih muram. Dan desir hari lari berenang, kegembiraan yang telah musnah. Suasana di pantai itu suatu saat membuat hati penyair dipenuhi harapan untuk terhibur. Menemu bujuk pangkal akanan. Tetapi ternyata suasana pantai itu berubah. Harapan untuk mendapatkan hiburan itu musnah. Sebab kini tanah, air tidur, hilang ombak. Bagaimanakah jika laut kehilangan ombak?
seperti halnya manusia yang kehilangan harapan akan kebahagiaan. Bait ini mempertegas suasana kedukaan penyair. Bait yang ketiga menggambarkan pikiran penyair telah dipusatkan pada dirinya dan tidak lagi kepada benda-benda di alam, pantai dan benda-benda sekeliling pantai. Dia merasa aku sendiri. Tidak ada lagi yang diharapkan akan memberikan hiburan dalam kesendirian dan kedukaannya. Dalam kesendirian itu, ia menyisir semenanjung. Semula ia berjalan dengan dipenuhi harapan. Namun, sesampainya di ujung sekalian selamat jalan. Jadi, setelah penyair mencapai ujung tujuan, ternyata orang yang diharapkan akan menghiburnya itu malah mengucapkan selamat jalan. Penyair merasa bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk mencapai tujuannya. Sebab itu, dalam kesendirian dan kedukaannya, penyair merasakan dari pantai keempat, sedu penghabisan bisa terdekat. Betapa mendalam rasa sedihnya itu. Ternyata dari pantai keempat, sedu sedannya, tangisnya dapat dirasakan. Nah, demikianlah untuk contoh puisi kali ini dan ulasan terjemahan atau maksud dari isi yang terdapat pada tiap baitnya. Nanti tugas kalian tolong buat contoh satu puisi. Puisinya bebas. Cuma tolong nanti jelaskan dalam bentuk paragraf. Jadi kalian tugasnya ada dua. Satu, membuat puisi dalam bentuk bait. Yang kedua, menceritakan puisi tersebut dalam bentuk paragraf. Nah, demikian materi pelajaran kelas 8 kali ini. Semoga kalian dapat menyimak dengan baik sehingga memahami apa yang sudah saya sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga prokes 5M. Dengan demikian kita memulai dari diri sendiri. Jangan lupa belajar dan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.